Bismillah. Rabitah Alawiyah, organisasi pencatat nasab klan Ba'alwi, seenak udelnya memba'alwikan mufti atau ulama ahli fatwa Mekah dari keturunan Al-Jailani. Sungguh membagongkan, semua mau diba'alwikan. Pahlawan Indonesia mau diba'alwikan, sejarah Indonesia mau diba'alwikan, makam diba'alwikan, sampai ulama yang sudah meninggal mau diba'alwikan juga. Anomali banget. Doa-doa dipanjatkan, air mata jatuh menitik. Bukan hanya karena kehilangan seorang ulama, tetapi juga karena wafatnya sosok yang bagi banyak orang menjadi rujukan keilmuan dan keteduhan spiritual. Di balik duka yang tulus ini, muncul satu pertanyaan yang mengganjal di benak sebagian umat Islam Indonesia, terutama mereka yang selama hampir 3 tahun terakhir mengikuti diskursus tentang nasab dan klaim genealogis klan Ba'alawi. Pertanyaannya sederhana, namun implikasinya tidak sederhana sama sekali. Mengapakah seorang ulama yang jalur keturunannya dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru menyandang gelar Habib, Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani, sebuah gelar yang secara historis dan sosiologis dikenal sebagai identitas khas klan Ba'alawi. Beberapa waktu setelah kabar duka ini, situs rabitohalawiyah.org menayangkan sebuah artikel berjudul Biografi Ringkas Habib Umar Al-Jailani. Dalam biografi tersebut tertulis kutipan berikut. Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Al-Jailani Al-Hasani. Nasab beliau bersambung kepada Sultan para wali dan Arif Bilallah Abu Soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya jelas, Rabitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab klan Ba'alawi secara terbuka mengakui bahwa almarhum adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat spesifik. Mengapa gelar Habib yang digunakan? Mari kita tenangkan emosi, kita letakkan duka di tempatnya yang mulia, dan kita tempatkan akal sehat pada fungsinya yang jujur. Karena pertanyaan ini bukan soal menghormati atau tidak menghormati seorang ulama, melainkan soal ketepatan istilah, konsistensi sejarah, dan kejujuran intelektual. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali besar pendiri tarekat Qadiriyah, hidup di Baghdad pada abad ke-12 Masehi. Nasab beliau, sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber klasik, bersambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Artinya, beliau adalah Sayyid Hasani. Hampir tidak ada perdebatan serius dalam hal ini. Satu hal juga sangat jelas, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani sudah pasti bukanlah Ba'alawi. Beliau hidup jauh sebelum klan Ba'alawi terbentuk sebagai entitas sosial endogamis di Hadramaut. Secara historis, keturunan beliau dikenal sebagai Bani Al-Jailani, bukan Ba'alawi. Dalam tradisi Islam global, gelar Sayyid atau Syarif digunakan untuk menyebut keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasani dan Husaini. Sementara gelar Habib secara spesifik berkembang sebagai penanda internal klan Ba'alawi di Hadramaut. Gelar ini adalah penanda klan, jaringan, sekaligus identitas sosial yang khas. Di luar klan Ba'alawi, hampir tidak ditemukan penggunaan gelar Habib sebagai identitas genealogis resmi. Disinilah keganjilan itu muncul. Jika Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani secara nasab adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka secara struktur genealogis ia adalah Sayyid Al-Jailani Al-Hasani. Mengapa justru diberikan gelar Al-Habib atau Habib? Sebagian mungkin berkata ini hanya soal sebutan yang tak perlu dipersoalkan. Padahal justru disitulah persoalannya. Ketika istilah simbolik dianggap sepele, sejarah mulai kabur. Ketika simbol menggantikan kategori ilmiah, maka batas antara nasab dan identitas sosial menjadi sama sekali. Dalam kajian sosial keagamaan, fenomena ini dikenal sebagai asimilasi simbolik, yakni ketika simbol dengan otoritas tinggi dilekatkan melampaui batas historisnya. Di Indonesia, gelar Habib telah mengalami pergeseran makna. Habib tidak lagi semata sebagai penanda klan, melainkan simbol kehormatan religius dan otoritas moral. Akibatnya, ia digunakan lintas jalur nasab dan lintas sejarah. Inilah yang terjadi dalam hal penisbatan gelar Habib kepada Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani. Dengan demikian, apakah ini berarti tindakan pemalsuan? Tentu tidak sesederhana itu. Namun yang jelas, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran dari identitas historis menuju identitas simbolik. Masalahnya, ketika simbol dibiarkan menggantikan sejarah, diskursus ilmiah perlahan akan berubah menjadi mitologi. Umat Islam pun tanpa sadar akan kehilangan presisi berpikir ilmiah.
Karena itulah, menanyakan hal ini bukanlah bentuk ketidakhormatan kepada almarhum. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan kepada ilmu dan kejujuran sejarah. Seorang ulama besar tidak membutuhkan mitologi tambahan untuk dimuliakan. Keilmuannya cukup, akhlaknya cukup, dan pengabdiannya juga tentu sangat cukup. Maka di titik inilah, duka dan nalar harus berjalan berdampingan. Kita berdoa untuk almarhum, kita juga harus menghormati jasa-jasanya. Namun kita pun berhak, bahkan berkewajiban, untuk bertanya dengan jernih. Ketika gelar dipindahkan tanpa konteks, apakah yang sedang kita rawat itu tradisi, atau justru kebingungan kolektif? Sejarah tidak runtuh dengan sebab kebencian, melainkan karena ketidakpedulian terhadap presisi. Ketika sebuah komunitas hidup dari klaim, bukan dari klarifikasi, disitulah mitologi perlahan menggantikan sejarah. Kita tentu menunggu organisasi berkompeten, yakni Naat, Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, dan PWIAS secepatnya dapat menjernihkan penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh Rabitoh Alawiyah ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa tulis komentar, like, dan subscribe channel ini. Alhamdulillah.